Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada tim Monef atas kesempatannya untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Sebaran Spasial Dinamika Suhu Muka Laut terhadap Variabilitas Iklim di Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dila Anggraina dan tim peneliti 2 itu ada Ibu Lailatul Rahmi. Jadi yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah posisi Indonesia yang sangat strategis di mana terletak di antara dua benua dan dua samudra. Khusus untuk dua samudra ini yaitu adalah Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Kemudian selain itu Indonesia juga terletak secara astronomis di daerah ekuator. Nah, posisi ini menyebabkan Indonesia memiliki karakter iklim yang sangat spesial dan sangat khusus, terutama adanya keragaman curah hujan di Indonesia. Keragaman curah hujan di Indonesia ini salah satunya dipengaruhi oleh suhu muka laut yang terjadi di Samudra Pasifik maupun Samudra Hindia. Terjadinya penyimpangan atau anomali suhu muka laut itu dapat berdampak terhadap iklim di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian kemudian kami menjadikan daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengingat daerah ini merupakan daerah bagian barat dari Pulau Sumatera yang dekat dengan Samudra Hindia. Jadi kami ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari anomali suhu muka laut yang terjadi di Samudra Pasifik terhadap curah hujan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu, masalah yang kami angkat yaitu adalah bagaimana dinamika suhu muka laut terhadap variabilitas iklim, khususnya yaitu curah hujan secara spasial itu di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka kami melakukan dalam metode kuantitatif ini, kami melakukan persiapan data curah hujan maupun suhu muka laut Samudra Pasifik tahun 2003 sampai 2017. Kemudian adanya korelasi anomali suhu muka laut terhadap anomali curah hujan. Kami akan lihat bagaimana korelasinya, kemudian bagaimana sebaran hubungannya secara spasial. Oke, selanjutnya ini merupakan diagram penelitian di mana data yang kami peroleh nanti akan kami cari anomalinya, kemudian kami juga menentukan pola curah hujan. Selanjutnya dari data anomali itu nanti akan diperoleh korelasi antara anomali kedua data tersebut dan kemudian akan dituangkan secara spasial. Roadmap penelitian yang telah kami lakukan dari tahun 2017 sampai rencana tahun depan, di mana tahun 2017 kami telah melakukan penelitian mengenai perubahan iklim terkait dengan cadangan karbon. Di 2019 kami ingin melihat juga estimasi blue carbon itu terhadap di kawasan Madeh pasca pengembangan kawasan Madeh. Kemudian tahun ini kami melihat sebaran spasial dinamika suhu muka laut, di mana hasil dari penelitian ini akan menjadi data pendukung untuk tahun depan, penelitian tahun depan terkait dengan dampak ENSO dan IOD terhadap variabilitas iklim khususnya curah hujan di Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil penelitian yang telah kami peroleh yang pertama yaitu pola curah hujan. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki 3 pola curah hujan, ada pola ekuator, monsun, dan lokal. Khusus di Kabupaten Pesisir Selatan, data curah hujan yang kami peroleh ada 8 stasiun. Dari ke-8 stasiunnya ini ada 4 stasiun, kemudian ini adalah 4 stasiun berikutnya. Dari ke-8 stasiun ini dapat diketahui bahwa Kabupaten Pesisir Selatan memiliki pola curah hujan ekuatorial. Artinya dari bulan Januari sampai bulan Desember itu rata-rata memiliki curah hujan yang relatif tinggi atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara musim hujan dengan musim kemarau.
Selanjutnya kami ingin melihat bagaimana hubungan curah hujan dengan anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik. Khusus anomali suhu muka laut, kami ingin melihat bagaimana pengaruhnya di zona Nino. Zona Nino yang terutama zona Nino 3, Nino 4, dan Nino 34. Berdasarkan teori yang kami ketahui, itu disebutkan dalam penelitian BUR bahwa Nino 34 sangat mempengaruhi curah hujan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kami memilih zonanya adalah zona Nino 34 dan kami tambahkan dengan Nino 3 dan Nino 4 untuk mengetahui bagaimana hubungan anomali suhu muka laut ini terhadap anomali curah hujan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Dari ke-8 stasiun curah hujan yang kami peroleh, maka dapat diketahui anomali suhu muka laut memiliki hubungan baik ada hubungan yang positif maupun negatif. Cuma secara umum pada ke-8 stasiun curah hujan baik di Nino 3, Nino 4 maupun Nino 34 itu memiliki hubungan berbanding terbalik. Artinya ketika anomali suhu muka lautnya tinggi, maka curah hujan yang terjadi adalah rendah. Atau ketika anomalinya rendah, yang terjadi adalah curah hujannya adalah tinggi. Nah, ini contohnya adalah di Batang Kapas, baik Nino 3 maupun Nino 4 dan Nino 34, yaitu memiliki hubungan yang berbanding terbalik ini. Kemudian dapat kita temukan juga di Koto Panjang Suranti, kemudian Koto Salapan, kemudian Nyur Gading, kemudian Nanggalo Tarusan, ada Tarusan, kemudian Takan Bakya. Selanjutnya ada Lunang Sari. Nah, selain melihat hubungannya, apakah hubungannya berbanding terbalik atau sebanding, maka juga diketahui korelasi yang terjadi antara anomali suhu muka laut di zona Nino 3, 4, dan Nino 34 terhadap curah hujan yang ada di Kabupaten Pesal. Dari ke-8 stasiun curah hujan yang kami peroleh, maka diketahui bahwa ada 2 stasiun curah hujan di mana daerahnya itu sama sekali tidak dipengaruhi oleh anomali suhu muka laut baik Nino 3 maupun Nino 4 maupun Nino 34, seperti stasiun di Batang Kapas memiliki korelasi yang 0, Nyur Gading juga memiliki korelasi 0, jadi sama sekali tidak ada hubungannya. Sedangkan di 6 stasiun yang lainnya itu memiliki hubungan namun sangat rendah. Paling tinggi yaitu adalah 0,23 ini. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki hubungan yang sangat rendah curah hujannya dengan anomali suhu muka laut yang ada di Nino 3, Nino 4, maupun Nino 34. Jadi dari hasil yang tadi, maka selanjutnya kami akan merencanakan untuk melihat secara spasial bagaimana hubungan atau korelasi antara anomali suhu muka laut di zona Nino dengan anomali curah hujan di Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, kemudian hasil dari penelitian kami ini akan kami rencananya itu akan dimasukkan ke dalam Progress in Science and Technology Research Symposium 2020 Universitas Negeri Padang. Nah, ini akan kami ikuti untuk memperoleh proceeding seminar internasional bereputasi. Jadi, untuk keluaran ini sendiri, ini sudah selesai. Jadi proceeding yang kami buat di artikelnya yaitu judulnya mengenai hubungan anomali suhu muka laut zona Nino 3, 4, Nino 34 terhadap curah hujan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian bahan ajar juga sudah selesai. Bahan ajar ini dijadikan sebagai bahan ajar pada mata kuliah meteorologi, klimatologi, dan hidrologi yang ada di jurusan geografi. Saya sebagai salah satu pengampu mata kuliah ini dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu contoh studi kasus yang dapat diinformasikan kepada mahasiswa terkait dengan fenomena iklim, terutama iklim ekstrim, dan yang dilihat berdasarkan hubungan anomali suhu muka laut dengan curah hujannya. Kemudian oleh karena itu
terakhir ini adalah kesimpulan di mana penelitian ini menghasilkan pola curah hujan Kabupaten Pesel adalah ekuatorial, kemudian anomali suhu muka laut di zona Nino 3, 4, Nino 3, 4 itu memiliki hubungan yang sangat rendah dengan curah hujan di Kabupaten Pesel. Dan selanjutnya ini akan kami tampilkan dalam bentuk secara spasial. Baik, demikianlah presentasi hasil penelitian yang sudah kami lakukan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.